Nyoman Trisna Herawati, SE AKMPD, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Iputu Julianto, SE MSI AK, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi dan Human Capital terhadap Kinerja Usaha Mikro, Studi pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Triudia Malini, NIM 1717051131 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja pada bagian yang pertama, bab 1 pendahuluan. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di segala aspek kehidupan, salah satunya sektor perekonomian. Penunjang terbesar perekonomian Indonesia didominasi oleh keberadaan UMKM. Dari pengklasifikasian UMKM, usaha mikro adalah usaha yang paling banyak ada di Kabupaten Buleleng tiap tahunnya. Namun, karena adanya pandemi, usaha mikro mengalami penurunan kinerja. Berdasarkan LIP tahun 2020, selama pandemi, 94,69 usaha mikro mengalami penurunan kinerja. Fenomena pandemi COVID-19 ini juga menurunkan sektor usaha mikro, sehingga pemerintah mengupayakan berbagai bantuan dan juga dukungan untuk membantu usaha mikro, yaitu dengan BLT UMKM atau bantuan langsung tunai UMKM atau disingkat dengan BPUM. BPUM adalah bantuan produktif usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha mikro. Terdapat 6.970 usaha mikro yang memperoleh BPUM di Kecamatan Buleleng. Melalui bantuan ini diharapkan pelaku usaha mikro tidak lagi mengalami kesulitan modal pada saat pandemi. Namun isunya, menurut Apriani 2020, selama pandemi, pengelolaan dana BPUM ini masih kurang efektif dan belum tepat sasaran. Fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi di era revolusi 4.0 juga mengharuskan segala jenis usaha tak terkecuali UMKM untuk memanfaatkan media teknologi dalam menjalankan usahanya. Namun isunya, hanya sebagian UMKM yang sudah menggunakan media teknologi dan sebagiannya lagi masih belum menggunakan. Ini didasarkan oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Permasalahan selanjutnya mengenai pentingnya human capital. Human capital masih sangat jarang diperhatikan oleh pelaku usaha mikro karena keberadaannya yang tidak berwujud. Atas dasar itu, penelitian ini mengambil judul Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi dan Human Capital terhadap Kinerja Usaha Mikro. Studi pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah pandemi COVID-19 menurunkan perekonomian Indonesia. LIPI tahun 2020 menunjukkan selama pandemi 94,69 usaha mengalami penurunan kinerja. Pengelolaan dana BPUM masih kurang efektif. Zaman revolusi 4.0 sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, hanya sebagian UMKM yang sudah menggunakan media teknologi. Dari tahun 2015 hingga 2018, terdata 1,7 juta UMKM mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing. Dan pelaku usaha mikro didesak untuk terbiasa menggunakan media teknologi. Human capital masih sangat jarang diperhatikan oleh pelaku usaha mikro karena keberadaannya yang tidak berwujud. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian yaitu efektivitas penggunaan dana BPUM, penggunaan software akuntansi, human capital, dan kinerja usaha mikro. Peneliti juga merumuskan masalah yaitu apakah efektivitas penggunaan dana BPUM berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro? Apakah penggunaan software akuntansi berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro? Apakah human capital berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana BPUM terhadap kinerja usaha mikro, untuk mengetahui pengaruh penggunaan software akuntansi terhadap kinerja usaha mikro, dan untuk mengetahui pengaruh human capital terhadap kinerja usaha mikro.
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu sebagai literatur pertimbangan dan juga referensi, dan manfaat praktisnya bagi peneliti yaitu sebagai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan penulis bagi pelaku-pelaku usaha mikro yaitu bahan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja, bagi pemerintah Kecamatan Buleleng sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, dan bagi Undiksa sebagai referensi penelitian selanjutnya. Kemudian, bab 2 yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Resource Based Theory atau teori RBT atau teori sumber daya yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan mempunyai kelebihan kompetitif, maka perusahaan tersebut akan mampu mendatangkan nilai tambah guna meningkatkan kinerjanya. Yasrawan tahun 2020. Keunggulan kompetitif dapat dicapai apabila perusahaan memiliki aset berwujud dan aset tidak berwujud. Adapun teori pendukung dalam penelitian ini yaitu ada usaha mikro, kinerja usaha mikro, efektivitas penggunaan dana BPUM, software akuntansi, dan human capital. Kemudian kajian hasil penelitian yang berkaitan ada dari Yasrawan 2020, efektivitas penggunaan dana KUR dan human capital berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Pranmanik 2020, BLT berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada larang. Pasaribu 2019, perangkat lunak akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Saifuddin 2018, software akuntansi berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Juliati DKK 2017, human capital berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Wahyuni 2016, perangkat lunak akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan Sari 2012, perangkat lunak akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat di slide bahwa X1 berpengaruh terhadap Y secara parsial, X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Peneliti juga merumuskan beberapa hipotesis, yaitu H1, efektivitas penggunaan dana BPUM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. H2, penggunaan software akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. H3, human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian adalah di Kecamatan Buleleng mulai bulan Februari hingga Juli 2021. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data primer dan juga sekunder. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide bahwa dari judul itu dilatar belakangi oleh masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Tidak lupa untuk didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metode penelitian. Barulah dapat hasil penelitian dan pembahasan yang dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah usaha mikro yang menerima dana BPUM di Kecamatan Buleleng yang telah terdata di Bank BRI Kaca Singaraja yang berjumlah 6.970 usaha mikro. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan berbagai kriteria, sementara rumus yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah rumus Laughlin sehingga didapat sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Untuk instrumen penelitiannya terdiri indikator variabel kinerja usaha mikro, yaitu terdiri peningkatan penjualan, peningkatan modal, peningkatan tenaga kerja atau penambahan tenaga kerja, peningkatan pasar, dan juga peningkatan laba. Sementara indikator efektivitas penggunaan dana BPUM terdiri sebagai modal usaha, membeli bahan baku, menambah variasi produk, dan memperluas kapasitas usaha. Indikator variabel penggunaan software akuntansi terdiri kualitas informasi, kualitas software akuntansi, dampak penggunaan, dan kepuasan penggunaan. Indikator variabel human capital terdiri pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data terdiri uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda berupa uji T dan juga uji koefisien determinasi. Selanjutnya, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil mengumpulkan 100 kuesioner yang telah terisi lengkap, sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap analisis data. Peneliti dapat memaparkan karakteristik responden pada penelitian ini, yaitu jenis usaha yang dijalani pelaku usaha mikro, mayoritas usaha dagang sebanyak 69 usaha. Pelaku usaha mikro mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang.
Pelaku usaha mikro mayoritas berusia 31 hingga 40 tahun sebanyak 32 orang. Pelaku usaha mikro mayoritas berpendidikan terakhir SMA SMK sebanyak 63 orang. Usaha mikro mayoritas telah berdiri 1 hingga 5 tahun sebanyak 35 usaha. Pelaku usaha mikro mayoritas memperoleh BPUM di bulan Agustus 2020 sebanyak 41 usaha, dan pelaku usaha mikro mayoritas menggunakan software akuntansi berbasis mobile sebanyak 82 usaha. Dilanjutkan ke dalam tahap analisis statistik deskriptif. Yang dapat dilihat di slide bahwa nilai seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean, yang merepresentasikan bahwa rendahnya penyimpangan data atau data telah terdistribusi secara merata. Kemudian masuk ke dalam tahap analisis pengukuran variabel penelitian yang dapat dilihat di slide bahwa kinerja usaha mikro berada pada kategori tinggi, artinya usaha mikro penerima dana BPUM mempunyai kinerja usaha yang tinggi. Efektivitas penggunaan dana BPUM berada pada kategori tinggi, artinya usaha mikro telah menggunakan dana BPUM secara efektif untuk keperluan usahanya. Penggunaan software akuntansi berada pada kategori tinggi, artinya usaha mikro memiliki tingkat penggunaan software akuntansi yang tinggi. Human capital berada pada kategori tinggi, artinya usaha mikro memiliki tingkat human capital yang tinggi. Kemudian dilanjutkan pada uji kualitas data berupa uji validitas yang dapat dilihat di slide bahwa seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, seluruh butir pertanyaan pada kuesioner dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas yang dapat dilihat di slide bahwa nilai Cronbach alpha dari seluruh variabel yang digunakan lebih besar dari 0,60. Artinya, seluruh instrumen kuesioner dapat dinyatakan reliable. Kemudian dilanjutkan pada uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas yang dapat dilihat di slide bahwa nilai signifikansi one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ditunjukkan oleh signifikansi to Taylor bernilai 0,481, lebih besar dari 0,05, artinya data telah terdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas yang dapat dilihat di slide bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP seluruh variabel independen kurang dari 10. Artinya tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat di slide bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Artinya, pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan pada uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat di slide bahwa konstanta sebesar 1,785. Artinya, apabila seluruh variabel independen bernilai 0, maka kinerja usaha mikro akan bernilai 1,785. Untuk koefisien X1, X2, X3 ini bernilai positif. Artinya, seluruh variabel independen memberi pengaruh ke arah yang positif terhadap kinerja usaha mikro. Selanjutnya uji T yang dapat dilihat di slide yaitu H1 diterima dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai dihitung 6,276 lebih besar dari tabel 1,664. H2 diterima dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai dihitung 3,227 lebih besar dari tabel 1,664. H3 diterima dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai dihitung sebesar 3,473 lebih besar dari tabel 1,664. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi yang dapat dilihat di slide, yaitu nilai adjustment R-square sebesar 0,466. Artinya, seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 46,6%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat menyampaikan pembahasan pada penelitian ini, yaitu efektivitas penggunaan dana BPUM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Semakin tinggi tingkat efektivitas penggunaan dana BPUM, maka semakin tinggi pula kinerja usaha mikro di Kecamatan Buleleng. Penggunaan software akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Artinya, semakin tinggi penggunaan software akuntansi, maka semakin tinggi pula kinerja usaha mikro di Kecamatan Buleleng. Human capital berpengaruh positif
positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Jadi, semakin tinggi tingkat human capital, maka semakin tinggi pula kinerja usaha mikro di Kecamatan Buleleng. Sehingga ini memperkuat teori RBT, jika suatu perusahaan mengoptimalkan sumber daya aset berwujud berupa dana BPUM dan aset tidak berwujud berupa software akuntansi dan human capital secara efektif, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Implikasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Implikasi teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi pengembangan teori akuntansi UMKM dan memperkuat grand teori. Implikasi praktis yaitu bagi pelaku usaha mikro dapat mengoptimalkan sumber daya dalam meningkatkan kinerja, sementara bagi pemerintah Kecamatan Buleleng dapat membuat kebijakan dalam meningkatkan kinerja dari tinggi menjadi sangat tinggi. Bagi Undiksa dapat membantu pihak yang memerlukan referensi. Terakhir yaitu bab 5, penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa efektivitas penggunaan dana BPUM, penggunaan software akuntansi, dan human capital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Saran untuk penelitian ini yaitu bagi pelaku usaha mikro memanfaatkan BPUM dengan baik, mengoptimalkan penggunaan software akuntansi, menggali potensi human capital. Sementara bagi pemerintah Kecamatan Buleleng melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, memperluas sampel dan menambah variabel. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi Santi.